Pemirsa masih dalam Bincang Pagi Pon TV. Sambil ngopi, sambil bincang pagi, itulah gaya hidup masyarakat kita saat ini. Jadi, tidak hanya sekedar ngopi-ngopi biasa, tapi penuh ada yang dilakukan lah, semacam berbagai aktivitas. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, di segmen ini kita kedatangan tamu, ya tamu spesial lah. Beliau baru dikukuhkan sebagai salah satu guru besar di Fakultas Ekonomi melalui rapat Senat Universitas Tanjung Pura. Tanpa perlu berlama-lama, sudah bersama saya saat ini, yaitu Profesor Pares Tuti. Tapi dalam bincang kali ini, saya lebih enak memanggilnya Kak Tuti. Apa kabar, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Selamat atas pengukuhannya kemarin ya, Kak, sebagai guru besar bidang ilmu, ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, di jurusan, tepatnya lebih di prodi, jurusan lah ya, jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Jadi bertambahlah koleksi profesor ya di Tanjung Pura. Ya. Semakin bertambah. Saya lihat ada berapa nama tuh yang kemarin selain total Kak Tuti 23. Total 23. Itu akumulasi selama setahun sih itu. Begitu Kan kita prosesnya. SK-nya udah dapat lama. Tapi pengukuhannya dijadikan satu. Gitu. Kan memang ya siapapun akademisi kan berhasrat ingin menjadi seorang profesor, terus mencapai pendidikan di jenjang S3 kan gitu kan. Itu kan istilahnya semacam pakem lah dalam dunia akademisi. Bagi Kak Tuti sendiri seperti apa? Itu kan jabatan fungsional ya. Nah, lebih ke fungsional ya. Jabatan fungsional kok. Saya melihatnya sih profesor itu sebagai dampak saja, dampak dari aktivitas kita sebagai seorang akademisi dosen begitu. Ya bukan tujuan kalau saya itu. Ya, jadi artinya kita tuh ya berkarya kan enggak selesai sampai kalau kita bilang profesor sebagai cita-cita lalu setelah tercapai lalu kita tidak buat apa begitu kan ya, enggak seperti itu. Kalau saya prinsipnya enggak seperti itu. Jadi yang penting adalah kita harus memiliki budaya kerja dan segala macam yang tetap berlanjut begitu. Itu kan yang istilahnya misalnya sebelum profesor misalnya dari lektor kepala ya, lektor kepala, atau kalau dari awal misalnya kan ada yang namanya asisten ahli segala macam, itu kan jabatan namanya kan. Nah, seperti itu. Itu dampaknya lah. Tapi kan negara yang kita ketahui memberikan apresiasi kan, bahwa masih pensiun menjadi itu ya betul. Kalau dosen biasa 65 tahun. Ini 70 ya. Ya, itu. Berarti kan ada tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang profesor kan. Ya harusnya begitu. Ya karena kalau kita tidak melihat itu sebagai tujuan. Ya kan? Artinya tetap terus berkarya sampai pensiun atau ya enggak ada pensiunnya sih rasanya. Kalau saya menulis ya enggak menunggu guru besar gitu ya. Jadi saya menulis itu bukan karena saya mau jadi guru besar, bukan. Memang itu tugas kita yang harus dan harus semakin aktif ya ketika dikontak oleh media untuk memberikan komentar segala macam. Iya, seperti itu ideal itu kan gitu ya. berdampak ke masyarakat lah istilahnya ya. Baik Kak, sebelum kita berbincang-bincang tentang keahlian ataupun keilmuan yang Kak Tuti dalami, mungkin sekilas baik saya mungkin publik pengen juga tahu Kak Tuti ini sebenarnya SD, SMP, SMA-nya katanya di Singkawang ya Kak? Ya, saya SD-nya tuh di SD Suster Singkawang ya, kemudian SMP-nya SMP Negeri 3, SMA-nya SMA Negeri 1. Kemudian dan saya di Singkawang semuanya? Singkawang semua. Termasuk TK lah, ada TK-nya. Kelas 0 dulu nyebutnya, bukan TK ya. Kemudian saya kuliah di Untan. Nah itu, setelah selesai kuliah, tidak lama lah setelah itu saya dapat beasiswa untuk dari United Nation Fund for Population Activity. Saya itu di Australian National University. Di Aussie ya? Ya, kemudian saya pulang, sekitar 4 tahun kemudian saya lanjutkan S3 di tempat yang sama. Di Australia? Iya. Berarti ada berapa tahun di Australia? Total 7 tahun lah saya di sana. Mungkin dari segi
budaya akademis muncul dari keluarga atau gimana Kak? Kalau ibu Dia saya hadir tuh maksudnya tuh memang dari keluarga yang akademisi atau seperti apa ya. gitu? Ibu saya tuh guru SD. Ah, iya. Ya, bapak saya kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Dan rasanya saya ini ya, dari sejak kecil itu kami banyak sekali diakses pada buku-buku yang bermutu ya, buku-buku yang bagus-bagus. Dulu itu ada namanya buku terbitan apa ya, Balai Pustaka apa begitu. Oh, itu iya, bukunya bagus-bagus banget lah. Bukunya bagus-bagus sekali. Maksudnya Jadi saya dari kecil itu dibawakan buku atau dibawa ke perpustakaan? dibawakan buku di rumah gitu kan. Bapak saya misalnya minjem buku perpustakaan. Misal banyak sekali. Jadi boleh dikatakan saya itu besar dalam tumpukan buku. Sehingga saya harus misalnya membantu ibu itu bereskan dulu kerjaan supaya saya tenang membaca. Itu udah saya lakukan sejak saya masih SD. Kemudian di SD juga waktu itu kan bapak saya itu langganan salah satu surat kabar nasional yang terbesar lah gitu ya. Di mana kualitas tulisan itu situ kan bagus ya. Jadi saya sejak SD itu koran itu sudah saya baca dari halaman pertama sampai akhir. Berarti akrab dengan buku lah ya, dengan Ya, bacaan-bacaan buku dan saya kami keluarga itu akrab dengan sejak kecil lah istilah kalau bisa sejak kita kecil sebut. ya, sejak SD lah pokoknya dari kecil lah saya sejak bisa membaca akrab dengan buku. Jadi itu berpengaruh pada mungkin kemampuan menulis saya begitu ya. Dan artinya tetap tidak mengabaikan tugas-tugas rumah. Oh ya tetap. Kami diajarkan dipanggil seperti ibu itu. berarti ya kalau ya tetap. Makanya saya itu harus selesai dulu. supaya tenang. Nah, saya itu kadang-kadang itu buku tuh misalnya kebanyak sekali gitu ya buku ya, banyak banget. Pengen baca gitu ya. Ya, jadi saya satu hari bisa menyelesaikan beberapa buku. Saya SD itu udah membaca buku Mukhtar Lubis loh. Tapi kan kalau kita bukan juga kita ya, dari daerah nih kan kadang pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur istilahnya ya. Ini kok jadi harus ke ekonomi itu gimana ceritanya? Saya tidak punya cita-cita yang seperti itu waktu di awal ya, waktu masih kecil kita nggak tahu ya. Ada waktu itu pernah lah, mungkin menjadi insinyur karena mungkin ada bibi saya yang jadi insinyur, gitu ya. Ada patronnya. Tapi terus-terusannya saya rasa saya lebih sesuai untuk bidang sosial lah begitu ya. Nah, bahkan dulu awal-awalnya saya itu ingin jurusan itu kalau bisa tuh sejarah atau publisistik karena saya suka sekali dengan sejarah dan dengan karya-karya tulis begitu ya. Ya, jadi awalnya begitu. Tapi karena kan kemampuan orang tua hanya bisa di Untan tuh enggak punya jurusan itu. Oh iya. Jadi saya memilih ya tadi ekonomi. Waktu itu kami memilih ada 2 kali tes ya dulu ya itu. Jadi saya milih ekonomi dan FISIP begitu ya lolosnya di ekonomi begitu ya. Di FISIP juga lolos tapi saya ambil ekonomi. Begitu masuk ya udah digeluti secara maksimal. Ya, begitu. Karena kita kan tidak bisa kalau orang bilang sesuai pilihan. Sebenarnya kita bisa menyesuaikan lah. Ya kan kita kan tidak bisa juga kita kan tahu keterbatasan orang tua. Tapi orang tua tuh ingin anaknya maju. Ya, jadi seperti itu. Nah, begitu masuk ekonomi udah nyebur. Iya. Sampai seperti itu. Akhirnya sampai profesor di bidang ini kan. Ya, jadi misalnya contoh lah ya. Karena saya akses pada bacaan yang cukup banyak. Jadi saya itu sudah punya cita-cita, misalnya saya sekolah itu harus di luar negeri gitu kan. Jadi ketika sudah akhir-akhir semester akhir begitu, saya sudah mempersiapkan diri nih. Udah mulai belajar sendiri, belajar Inggris sendiri. Minimal kan saya lolos tes bahasa Inggris di awal. Tes bahasa Inggris di awal kan biasa tidak pakai bayar ya. Kemudian nanti kalau udah memenuhi kualifikasi, kita dikhususkan gratis, kita dibayar oleh sponsor. Nah, saya tembus di situ dulu. Tidak mungkin ya minta bantuan dari orang tua terus kan. Adik-adik saya ada 5 gitu kan. Sehingga saya mengusahakan bahwa saya harus tembus syarat lolos dulu untuk mengambil kursus yang dibiayai itu. Nah, setelah itu saya lolos, ya teruslah dengan beasiswa segala macam. Artinya perlu strategi, perlu kerja keras, dan ada tekad yang kuat lah. Ya, saya rasa itu ya. Saya pun kunci atas pencapaian yang. Ya betul. Saya bilang sama master saya seperti itu ya. Jangan anggap mungkin kan kita di daerah ya. Kita waktu itu kan misalnya buku-buku juga suka kurang ya. Jadi kita sangat sadar bahwa kita itu lolos istilahnya
sarjana begitu ya, dari keterbatasan gitu loh. Jadi pas saya itu masuknya lagi di top universitas kan di Australia. ENU itu kan terkenal banget ya. Sampai sekarang itu pun dia masih top 100 dunia gitu ya. Saya dulu tidak menduga juga seperti itu, tapi saya tahu deh karena beberapa teman saya itu dari UI. Termasuk berarti Hati Basri itu di ya, UI ya? Ya, jadi saya ketemu ya cukup banyak lah menteri-menteri ya. Waktu itu tetangga kami ada yang pernah jadi ada yang rektor ITB, ada yang pernah jadi menteri Ristek, ada menteri keuangan, ada sekarang menteri itu karena mereka dari universitas yang besar-besar. Tapi bukan ngambilnya enggak semuanya sama dengan saya, kan bidang. Kami tidak banyak kok di ENU itu Indonesia enggak banyak. Nah, jadi itu pertemanan ketika sana. Jadi saya bukan berteman dengan orang Unta, ada di sana waktu itu ya. Saya dengan orang UI, UGM yang paling banyak. UGM yang UI. ITB. Pemirsa yang menarik juga, Kak Tuti ini sebenarnya bukan hanya mengajar di Untan, beliau sempat menjadi dosen tamu ya istilahnya ya. Diperbantukan lah. Diperbantukan lah. Di Universitas Malaysia Sarawak, ya. Sarawak di Kuching ya. Itu gimana ya, ceritanya? posisinya Ada berapa tahun di sana? Tepatnya tuh di Samarahan ya. Ada berapa tahun ya? Sampai berapa 6 tahun. Di Kuching. Samarahan namanya. Di Samarahan. Di luar kota. Bagian wilayah Sarawak ya, istilahnya. Ya. Tapi nggak dari Kuching. Nggak jauh. Bersebelahan lah begitu ya. Jadi 6 tahun mengajar di sana. 6 tahun di sana. Mengajar kenapa tuh? Maksudnya? Maksudnya mengajar jurusan apa terus maksudnya? Sama, ekonomi. Di ekonomi juga. Bahkan saya akhir-akhir itu sempat menjadi seperti ketua jurusan lah ya, head of department. Banyak orang Indonesia atau orang Untan yang ngajar sana? Enggak ada. Berarti terbatas ya? Saya sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu begini, saya kan karena waktu itu Indonesia tuh masih belum ke arah yang seperti sekarang lah. Tahun maksudnya 2004. 2008, sorry. 2008 ya. Mulai mengajar masih belum ke arah misal karya-karya ilmiah apa tuh kurang banget lah ya. Bukannya di Untan ya, tapi di Indonesia umumnya. Jadi saya itu sibuk dengan urusan administrasi aja macam-macam lah ya untuk membangun institusi. Jadi saya merasa bahwa bukan itu cita-cita saya gitu. Saya ingin menuliskan ilmiah segala macam gitu. Nah itu makanya kebetulan ada tawaran di sana gitu ya. Jadi yang meminta Unimas. Ya artinya karena saya dikenal ada kalau saya bilang mereka juga heran kan bahwa ada ya ENU ya juga lulusan di sini ya. Dipikirnya kita di daerah ini mungkin karena di sana kan terutama yang angkatan saya ya, maksudnya yang umurnya seumuran saya di luar negeri yang di Malaysia. Mereka umumnya kan S1, S2, S3 di luar negeri begitu. Jadi dia tidak duga bahwa ada juga yang di sini S2, S3-nya pun di luar gitu. Itulah yang dikenalkan ya. Apa namanya di situ. Teman-teman Unimas tuh. Bukan teman sih ya di awal-awal itu kan kita belum tahu lah ya. Tapi artinya itu privilege loh kita lulus dari tempat yang bagus. Artinya Untan juga tetap sebagai statusnya dosen Untan, ya. Tapi Untan mengizinkan untuk jadi saya resmi mengajar di Unimas. Saya izin saya resmi lah begitu. Artinya melakukan kegiatan kegiatan tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri lain di luar gitu. Baik, mungkin langsung kita nyambung nih, berbincang terkait dengan keahlian kakak di bidang ekonomi kependudukan, terus tenaga kerja ya. Ya tentu karena kita di Kalbar, kita bicara Kalbar. Kata orang semuanya kan Kalbar sebagai daerah yang agak unik ya, bahkan strategis ya dari segi positioningnya yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ya. Sarawak khususnya, dan bahkan dari kalau di garis titik jarak tuh kan agak jauh ke Singapura, bahkan ke beberapa daerah lain mungkin ya, Brunei walaupun harus melewati Sarawak gitu. Bagaimana kakak melihat ini setelah juga sempat sekian tahun di Sarawak yang daerah berbatasan gitu. Sebenarnya ini positif atau malah tidak menguntungkan ya? Bertetangga langsung itu gimana kakak Alut? Sebenarnya gini ya, jika kita serius, ancaman pun bisa menjadi peluang. Kita punya kekuatan, kita sadar kekuatan kita dan kita mengoptimalkan kekuatan itu. Jangankan peluang, ancaman pun bisa menjadi peluang.
kan gitu. Ya, jadi cuma kalau saya lihat selama ini sepertinya sih lebih dari satu sisi itu Sarawak itu kan boleh dikatakan negara bagian yang terkaya di Malaysia. Di kerajaan Malaysia ya? Kerajaan Malaysia, dia kan ada berapa negara bagian begitu, ya? Negara bagian ya. Saya lihat data itu dia paling tinggi lah pendapatannya ya, begitu ya. Nah, secara umum nih. Nah, kemudian harian, day to day economic life gitu ya, di mana di sekitar di Kuching gitu ya. Justru mereka itu sebenarnya tergantung sangat mengandalkan Indonesia. Dalam hal apa Kak? Misalnya begini, yang terutama udah lama nih ya, banyak sekali orang berobat ke Kuching. Jumlah Pasien? rumah sakit swasta di sana itu semakin bertambah loh tiap tahun. Dan itu 90% pasiennya ada dari Indonesia. Berarti kita pasar dia? Ya, pasar kita. Ya, kita itu pasar mereka. Artinya jadi objek pasar ya? Iya. Jadi Indonesia ini kan penduduknya kan rata-rata pendapatan kita memang jauh lebih rendah daripada Sarawak. Tetapi kan sebagian kecil dalam proporsi tapi besar dalam jumlah kan. Mereka lebih mampu untuk ke sana. Dan sebagian juga mengatakan lebih murah kok. Betul. Lebih murah. Jadi apa namanya, kita cek kesehatan aja lah, medical check up ya, yang basic ya. Kalau kita bandingkan di sini, saya rasa lebih murah di sana. Betul. Dari segi itu pelayanan juga kan katanya. Ya, jadi itu ya. Ini kan trickle down efeknya tuh macam-macam ya. Berarti kesehatan. Kesehatan kan belum kesehatan. Terus orang ini kan perlu nginap. Oh iya. Kenapa datang pulang pergi? Nggak mungkin. Gitu. Hotel. Ya, berarti hotel. Apartemen. Gitu kan? Atau homestay. Oh, iya. Pilihan tuh banyak kan. Habis itu makanan, kafe, restoran, kemudian Grab. Bukan Grab lah, angkutan online lah, apa aja karena yang ada yang gitu seperti itu ya. Nah, jadi ketika COVID itu mereka cukup terpukul kan untuk yang ini ya, istilahnya yang karena cukup banyak, terutama di Kuching lah itu kan fokusnya di Kuching ya. Tergantung pada Indonesia itu. Oh, jadi mereka ngerasa juga ya kemarin? Oh, sangat terasa. Contoh lah ya, misalnya supermarket yang dekat perbatasan. Itu kan sebelum orang Indonesia pulang ke mana? Ke Kalimantan Barat ya. Itu biasa banyak loh belanja di situ. Bayangkan kalau udah nggak ada orang itu. 1 tahun itu mau ya 80.000 lah ya, hampir 90.000 loh itu. 10.000 tambah hampir 100, hampir mungkin 152-200.000 ini ya, orang yang berangkat ke sana gitu loh. Kalau kakak melihat orang Sarawak sadar betul ya bahwa mereka perlu mengelola ekonomi dia dengan melibatkan kita kalau gitu ya. Termasuk dalam hal kerja ya kan, banyak orang kita di sana kan. Nah, jadi ketergantungannya tuh ada 2 saya lihat. Yang pertama, ketergantungan mereka terhadap golongan menengah atas Indonesia. Untuk jadi pasar. Iya, menengah atas itu maksud saya yang mereka yang pergi untuk berobat. Belanja lah. Wisatawan, itu kan menengah atas. Kemudian ketergantungan terhadap yang golongan bawah. Seperti menjadi pekerja migran, di kelapa sawit itu kan. Jadi dua-duanya itu diperlukan di sana. Dari kita ya? Iya, gitu. Nah, cuman yang terpukul banyak itu yang apa ya, yang waktu di Kuching itu, yang pengobatan segala macam itu. Kalau yang kelapa sawit itu ada yang nggak pulang segala macam kan, mereka beroperasi ya. Karena mereka tetap di sana, walaupun nggak pulang tetap masih bisa bekerja di sana. Gitu. Kak, selama ini ya yang pernah baunya lakukan riset atau amati langsung, udah terjadi equal nggak ya hubungan ini ya? Wah, enggak lah. Ah? Tidak. Maksudnya artinya mereka yang agak dapat banyak ya berarti ya? Iya. Kita kalau Donald Trump kita ada marah dapat gitu. sih kecil lah. Kan Donald Trump kan marah. Ya? Kalau Amerika dapat sedikit dia marah. Nah, kok kita enggak? Sepertinya kita enggak peduli gitu ya. Contoh lah ya sekarang ya. Dengan sebab jalan ya. Kan pemerintah itu
waktu pemerintahan Jokowi itu katanya membangun dari pinggiran. Ah. Tapi jalan yang dibangun kan jalan yang utama aja nih, yang Hanya kira-kira berapa yang kilo? arah ke Pontianak kan. Orang Pontianak sih enak, lebih mudah kan pergi ke kemana? Lebih Entikong. cepat ya, lebih Entikong. cepat ke border. Terus lebih enak lah pokoknya ke sana ya. Bahkan pemerintah sudah menutup penerbangan internasional. No problem. Pakai darat aja. Jadi jumlah itu semakin banyak gitu yang ke sana. Golongan menengah ke atas itulah yang banyak ke sana. Dari segi data pun ada mungkin ya, istilahnya magnetnya ke Kucing berarti ya? Bukan Ya. magnetnya ke Pontianak bukan ya? Dikit. Oh. Ada ya, tapi tidak banyak. Jadi belum optimal lah. Jadi kalau saya lihat lebih banyak people to people lah hubungannya gitu ya. Jadi misalnya, kami mau jalan-jalan, gitu aja lah. Jadi kalau Indonesia, bisa contoh lah ya. Pergi dari Sarawak ke Pontianak. Kan mereka misalnya dari Sarawak kan menuju ke Pontianak. Ada sih kadang muhibah masjid, kayak kemarin itu. ada gawai kan. Ya. Tapi bukan macam kita berbondong-bondong. Oh enggak. Ketika tahun baru kan? Tidak berbondong-bondong. Tidak. Jadi enggak ada tahun baru orang Kucing berbondong-bondong Nggak. ingin menikmati Belum sampai Happy situ. New Year di Ya. Pontianak enggak ya? Iya. Kalau orang kita banyak ya. Iya, karena kita tidak. Saya tuh heran ya, kalau pembangunan perbatasan kan benar-benar yang di ujung perbatasan aja, gitu ya. Padahal misal dari Sarawak menuju ke Pontianak, rest area yang representatif pun tidak ada. Enggak punya. Makan sering di apa ya? Ya enggak rasional lah harganya lah. Harganya tuh nggak usah ditembak akal lah. semua maunya. Jadi kan itu bisa membuat orang nggak usah makan di sana aja ya. Kita membawa bekal dari Kucing aja gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya tidak substansial lah kita itu ini selama bertahun-tahun seperti itu. Jadi dengan lancarnya jalan tuh jadi justru kita lebih banyak ke Kucing. Tapi kan dari segi kesadaran pemerintah kan udah ada ya. Kalau kita dengar kan ada BEM EGA dulu kan yang sibuk-sibuk tuh. Maksudnya, kita harus bikin ini supaya begini. Tapi kan dalam bayangkan dari gubernur Pak Aspar Raswin almarhum kalau nggak salah tuh. Ini berapa ganti gubernur nih? Maksudnya Pasti gitu-gitu aja kok. outputnya tuh ternyata tetap tidak balance ya. Iya, karena kita tuh lebih suka yang gitu-gitu aja, yang kan baru hasil penelitian rapat apa, oke. Tidak lanjutkan enggak terlalu. Kalau Malaysia enggak gitu kan. Dia tetap tidak lanjut karena memang mereka itu pembangunannya itu terintegrasi untuk tingkat nasional. Contoh lah, Malaysia kan terkenal ya sebagai salah satu tujuan wisata begitu. Jadi dia membangun wisatanya itu bukan karena perbatasan, tapi karena memang di seluruh Malaysia seperti itu. Nah, kebetulan kita memanfaatkan, ya mereka pun memanfaatkan. Nah, gitu. Jadi bukan khusus untuk karena kita perbatasan lalu kita bangun, enggak. Itu memang nasional. Tapi kan hal yang sederhana, Kak. Contoh ya, anggaplah kalau kita mungkin ke Abu Dhabi, ke Eropa kan memang beda. Ya. Ini kan satu daratan nih. Ya. Pantainya sama, landainya sama, pemandangannya sama. Kok magnet dia lebih kuat ya? Umpamanya kan istilahnya secara logika lah gitu kan. Ya. Ini kan satu daratan nih. Ya. Jangan-jangan mukanya pun sama gitu kan. Ya karena tadi contohnya bisnis medical tourism ya, kesehatan. Itu kan masalah trust. Oh iya. Walaupun pemerintah mengatakan berobat ke sini, tapi kita tuh tidak mampu menghalang orang untuk keluar jika kepercayaan terhadap dunia kesehatan di Indonesia sendiri kurang. Nah, terutama yang mampu lah ya, karena yang istilahnya kan yang mereka yang bisa membayar lah di sana. Dan mereka pikir, wah di sini mahal, katanya kan. Di sana daripada kami pergi ke Jakarta, mending kami pergi ke Kucing. gitu kan. Dan standarnya standar Itu kalau saya lihat ya, selain lebih murah, terus suasana lingkungan di Kucing itu lebih nyaman daripada di Jakarta. Coba kita di sini ya. Oh, suasana kotanya. Ya, kotanya lebih enak kan. Jadi orang sakit tuh enggak tambah sakit. Kalau di Jakarta kan orang sakit tambah sakit. Bingung loh orang pergi ke Jakarta tuh mau nginap di mana segala macam. Di tempat kita sewa mobil. Itu drivernya tuh mau nginap di mana? Mau rumah sakit mana?
all in one tuh dengan driver tuh. Dan ini juga pengalaman saya lah pernah ya, mamanya ada rumah sakit, dan saya baru sebut namanya. Kalau anak saya sakit tuh dapat antrian ke 40. Iya. Kalau sana tuh antrian ketiga ya. Yang maksudnya yang berobat tuh cuma 5 orang. Untuk dokter yang saya lihat pendidikan dia di Inggris. Di mana-mana kan dia kasih tabel tuh. Iya. Dan bayarannya tidak jauh beda. Ya Kalau itu saya lihat, makanya saya bilang. hanya bedanya kita ongkos transport ya. Tapi lebih enak. Maksudnya bahkan Lebih murah tapi dibanding Jakarta. Bukan, dan sembuh kan? Ya. Dan obat mereka tidak sebanyak kita. Gitu kan? Mungkin itu juga tuh membuat kita tuh yang mungkin udah nyoba gitu ya. Ya udah akhirnya memilih ke sana kan. Iya. Jadi bukan kita tidak percaya dengan bukan sok-sokan sebenarnya. Mesti pengen berhemat. Iya betul. Jadi bukan gaya-gayaan kan? Sudah bukan levelnya bukan situ lagi. Mereka mau berhemat dan mereka ingin cepat sembuh, ya. Tadi bandingkan dengan obat itu kok obatnya kok sederhana aja dibandingkan di sini, misalnya seperti itulah. Betul. Ya jadi selama ini sih menurut saya cukup lebih diuntungkan. Dan meriksanya lama ya, jadi tidak enak kalau kita ngomong nanti jadi mengkritik kan. Contoh, kalau sini kan karena banyak, kalau sini kan paling-paling tes case pertama tuh, mungkin turun panas, banyak obat kan, lama-lama umpamanya 3 hari cek darah. Kalau dia kan enggak, dia menyeluruh, dia periksa. Di sana itu terintegrasi lah ya. Dokter itu meeting tim lah, tim gitu ya. Dan mereka terintegrasi kok, udah apa namanya tuh ya. Padahal misalnya ya, kalau saya lihat fasilitas rumah sakit segala macam dibandingkan dengan fasilitas tempat yang mahal di sini. Mungkin di sini lebih bagus lah ya. Fasilitas, tapi standar bersih segala macam. Tapi orang kan bukan hanya lihat, wah ini kayak hotel, bukan itu. Jadi mereka tetap standar bersih segala macam. Nah itu seperti itu. Jadi dan jumlah rumah sakit makin bertambah loh sekarang di sana. Itu pasiennya lebih banyak dari Indonesia. Betul. Saya lihat ada beberapa rumah sakit yang memang akhirnya menjadi bisnis dia, saya lihat. Iya. Di sini rumah sakit, nanti ada penginapan. Iya betul. Rumah makan. Iya. Kan dia punya karakter tuh, umpamanya. Anggaplah ya, umpamanya. Contoh lah, ada apa kita sebut? Ada KPJ, dia lebih ke apa? Borneo apa? Timberland apa? Norma apa gitu. Masing-masing tinggal memilihnya gitu kan. Itu dia jadi sampai ke sana deh. Iya. Dan kita ternyata di pasar ya. Pasar utama kita. Bahkan sekarang ya. Kemarin saya belum lama kan ya, minggu lalu saya ke sana itu. Orang dari Jakarta juga sekarang kan ada penerbangan dari Jakarta ke Kucing langsung. Dan murah kan? Nah, dari Jakarta. Pilihan orang Jakarta kan bisa ke Pineng, KL atau Kucing. Nah, itu ya. Terus juga dari Cina loh. Banyak berobat di sana. Nah, jadi dan Malaysia terkenal di situ medical tourism lah gitu ya, udah dianggap sebagai pariwisata kesehatan lah. Saya lihat tuh dari segi mobil yang parkir kan KB. Iya. Kalau saya bisa lihat hampir 70% loh pasti. Memang. Saya perhatikan tuh orang. Bahkan ada 90% loh satu rumah sakit itu orang Indonesia. Dan ada ekosistem di sana. Ada tukang carikan apa gitu. Saya lihat ya, tuh macam calo lah. Aja dengan drivernya aja lah ya. Driver kita nyewa mobil tuh. Itu bisa macam-macam, dia tuh tahu. Jadi driver itu juga sekarang itu jadi penjelasan driver itu ya. Mereka itu juga misalnya diajak kerjasama dengan rumah sakit itu. Jadi misalnya ada bonus, misalnya mereka kan misalnya membawa pasien apa segala macam gitu ya. Setahun tuh misalnya ada free medical check up atau apa. Jadi mereka juga menjaga hubungan baik dengan para driver taksi lah itu terutama ya. Seperti itu. Atau yang mobil rental. Macam kita Surabaya tuh kan mau ke pasar apa gitu ya. Nah, seperti boleh itu. oleh-oleh tuh ya. Ya, jadi artinya mereka tuh menjaga hubungan baik dengan itu. Yang kita tidak dapatkan kalau kita mau berobat di Jakarta. Lepas kita. Begitu datang ke Jakarta, paling kita tahu kawan nginep di sini, ini rumah sakitnya dekat sini. Ya, itu aja. Sangat gelap lah kalau mau ke Jakarta. Ya, apalagi kalau orang pertama kali baru ke sana. Tapi kalau di sini supir taksi aja bisa membantu kita gitu loh. Dengan harga yang
terjangkau, lebih terjangkau. Bukan ingin mewah-mewah apa. Ya, iya. Jadi mungkin itu kalau Jauh di orang bawah yang kaya raya mungkin di Singapura, ya. Jakarta begitu, tapi tidak di sini. Udah mereka sudah rasional, gitu. Hal yang biasa istilahnya. Ya. Kak, tadi kan salah satu, maksudnya sekian contoh. Sebenarnya kan kakak juga melakukan riset. Kurangnya di mana ya? Kok maksudnya magnet itu sebenarnya bisa kali dikelola ya? Kalau menurut saya bidang kesehatan kita kan bukan keterampilan dokternya ya, tapi misal contohlah begini. Mengapa begitu banyak obat di sini? Kenapa di sana obatnya tuh sederhana saja? Nah, itu kan terkait dengan yang lain lagi kan. Nah ini masalah bisnis yang sangat-sangat apa ya? Tergantung pada kepercayaan. Bukan, maksud saya bukan sektor kesehatan toh lah ya. Maksudnya misalnya situasi yang ada tuh ada tidak equal gitu. Maksudnya kok nggak imbang ya dari segi kunjungan wisata. Oh iya. Segi kan tadi kan item-item itu berobat, makan belanja juga murah-murah kok. Ya itu. Pakaian di sana. Jadi brand-brand outletnya juga ya, kan betul, ternyata betul. kan maksudnya itu ini kan yang sederhana sebenarnya. Maksudnya bukan teknologi tinggi seperti harus bikin Boeing kan enggak. Hanya mengelola wisata yang baik, yang yang enak, mudah dijangkau. Kan Pasir Panjang kita kan enggak jauh beda dengan Pantai Situbung kalah saya rasa dibanding Pasir Panjang Singkawang. Tapi maksud saya itu mungkin banyak banyak kemasannya kurang. Bukan bis-bis enggak ya rekening kita bilang. Ya memang mereka kan daerah kaya. Biasanya orang kaya ini kan punya modal untuk membangun infrastruktur gitu. Kalau saya lihat untuk startingnya tuh, ini ada hubungan itu ada hubungan lah. Itu ya. Tapi kita banyak tuh investasi di perbatasan yang terbuang percuma, asal bangun, terutama pihak pemerintah ya, pasar ya. Bayangkan, coba lihat PLBN ini, luar biasa banyaknya ruangan-ruangan toko untuk kafe itu ya. Toko untuk berdagang ya. Ini kan sementara ini free. Orang aja nggak mau lo berdagang di situ. Kenapa? Saya heran. Ngapain buat pasar di situ? Siapa mau beli? Memangnya orang Malaysia mau ke situ mau belanja? Enggak lah, mereka mending pergi ke Pontianak. Seperti itu. Nah, sekarang gini, contoh dah ya. Orang dari Aruk sekarang PLBN Aruk kan ya. Pemerintah yang bikin. Ya. Pemerintah kan punya staf ahli, punya pakar gitu. Ya tapi prakteknya kita kan lihat mau punya 1000 staf ahli juga. Kalau kita tidak tahu lapangan ya, kebanyakan kita entah lapangan apa, pokoknya kita asal bangun lah. Banyaknya begitu. Kan sekarang Aruk bikin juga tuh. Ya, contoh Aruk ya. Orang masuk dari Aruk misalnya. Pergilah pengennya nampak tulis kita kan sebenarnya bisa tuh dikemas gitu ya, budaya. Oh, kita kan sama-sama Melayu, ada hubungannya. Tapi begitu kita masuk ke istana misalnya, kondisinya agak kumuh, mungkin agak kotor, seperti gimana kita mau narik banyak wisatawannya? Nah, seperti itu. Jadi artinya kan, katanya ini sudah menjadi misalnya tempat wisata. Tapi kita selesai tunjuk wisata terus apa setelah itu? Orang kan pengen yang bersih, pengen yang enak kayak gitu. Bukan, maksudnya gini kayak umpamanya ada hubungan enggak ya mereka kan daerah kaya nih, kan memang terlalu jauh lah ya dari tingkat cadangan dipisah lah kalau kita sebut lah. Duit orang Sarawak ini banyak pemerintahnya. Dan mereka kalau orang banyak duit kan mudah nih. Umpamanya bangun jalan, ngasih modal, segala macam. Sementara kan terbatas kita nih. Yang namanya orang terbatas ini kan kata orang kayak pendek tuh. Tarik ke atas, kaki nampak, tarik ke bawah, pala kelihatan. Mungkin enggak. Yang kedua, otorisasi dalam pengelolaan. Contoh umpamanya kalau mereka kan negara bagian tuh, maksudnya ada otorisasi kebijakan yang dia punya tuh, mungkin enggak aspek-aspek tadi tuh jadi pembatas untuk kita terbatas ruang gerak sehingga outputnya kayak gini gitu, mungkin enggak? Kalau saya enggak juga bukan gitu. Kesana, bahkan ya? Sebagian kalau kita tanya ya dari pusat ya, lebih ke kesadaran. Ya mereka bilang dananya pusat, tapi kan masukannya dari daerah. Oh, bahkan sebenarnya pusat senang ya. Iya tadi. Menarik ya. Kalau hanya sekedar ya tadi yang dibangun itu hanya yang sama-sama yang hanya kulit-kulitnya aja. Tapi bahaya lah Kak kalau problemnya di konsep yang kurang. Iya, itulah yang terjadi. Pasar itu ya, setiap presiden buat pasar di perbatasan.
Tapi nggak ada hasilnya. Salah konsep itu bahaya memang. Ya tapi kita nggak peduli. Nanti Semuanya dikasih klaim. banyak pun itu salah kan? Kita semua klaim berhasil saya buat, tapi nggak peduli kita. Bayangkan itu udah bangun, nanti ganti presiden ganti. Padahal dia nggak pernah dipakai. Kayaknya lebih suka, pokoknya uangnya masuk ke daerah, nggak peduli apa itu berdampak atau tidak. Contoh saya lihat sekarang kan dia harus bawa barang sendiri itu kalau dari bis dari Entikong ke Tebedu. Sementara tidak terfasilitasi ketika hujan, kasihan orang. Basah-basah maksudnya- bawa atas tuh. Iya, Habis ya itu itu. air tergenang. Ngapa tidak dibangun lorong yang ada atapnya, bahkan ada eskalator gitu ya. Itu lebih penting dibanding bikin yang itu kan. Yang tadi itu. Yang mana? Yang dibikin pasar segala macam tuh. Ngapa enggak kebutuhan orang untuk ke border yang diutamakan tuh fasilitasnya tuh. Umpamanya musolanya besar untuk sholat umpamanya kan. Habis itu hujan-hujan ada eskalator untuk yang agak rentah kan orang-orang kan ini Tapi mungkin kasihan saya lihat orang tuh. Itu agak-agak mungkin tidak terlalu mudah ya, karena antara dua negara itu kan ada daerah yang namanya Ya zona ekonomi eksklusif tuh. ya bukan Apa istilahnya, itu apa ya? daerah yang bukan Internasional milik lah ya? bukan milik kedua negara, daerah netral. Tapi kan bisa Dan daerah netral itu kan, nah itu harus bisa ada. dibicarakan sebenarnya. Ya seperti itu. Yang punya Malaysia dia yang bangun kan, yang ada pagar tuh. Iya, iya. Yang punya kita yang bangun kan. Contoh lah ya, kita bilang kan kita itu kalau saya lihat ya masih sifatnya itu show off ya, pamer. Mungkin itu ciri-ciri negara berkembang termasuk pejabatnya ya. Ini loh kami punya mewah, tapi coba lihat. Begitu kita datang kemewahan tuh hilang karena banyaknya orang-orang jualan apa? Itu kan tukar uang. Tukar uang tetap ada, dulu ada, sekarang ada. Bangunan bisa bagus, bangunan bisa dibangun sebagus apa, tapi mentalitas kita mengatur itu tidak semudah itu. Jadi artinya biarpun bangunan kita lebih mewah dari Malaysia, tapi dia lebih rapi daripada kita. Nah, Kan itu. mestinya tuh saya lihat idealnya tuh Kak. Saya lihat banyak kok orang-orang Eropa yang ke Kucing. Idealnya Kita kalau terima enak ya. kalau enak harusnya dia mampir ke sini. Iya, ternyata kan enggak kan? Enggak. Ya, Kucing Contoh itu lah, masuk yang kan mana? sering diundang tuh Pon TV kalau acara Rainforest. Ya, Music Rainforest Jazz ya, itu Festival sangat tuh kan. terkenal ya, udah. Nah, idealnya kan mereka yuk mumpung ke Kucing kita ke Betul. Pontianak Nggak istilahnya gitu. nyampe. Maksudnya kan bisa kurang promosi atau ada ketakutan dia Iya, dengan banyak hal lah umpamanya di situ ya. yang memang tidak tidak aman lah kan atau Mungkin tidak yang- enak lah. Artinya tuh ya kurang menarik lah mungkin ya, kurang terdengar. Contoh lah saya ajak kawan-kawan tuh yuk Pasir Panjang. Gimana caranya Mur? Lewat Spadio. Habis itu naik 2 jam 3 jam dia nggak mau. Bagus dia ke Bali langsung Kuta kan. Nah, Kan gitu istilahnya tuh ternyata gitu. Kayak kemarin saya lihat di Langkawi ya. Langkawi ini kan hanya pulau biasa. Jadi dia macam dibuat-buat sejarah tuh. itu kan namanya ya. Jadi kalau kita mau membuat paket wisata, cerita-cerita lama itu dibangkitkan gitu ya, harusnya supaya kita- menarik orang gitu Kita ya. kan banyak punya tuh Sambas. Nah, harusnya makanya tadi saya bilang, Mempawah. Sambas itu kan karena sama-sama Melayu ya, kan bisa dibangun nih. Oh ini dulunya misalnya ada hubungannya dengan Brunei, terutama Brunei ya, kan lewat-lewat situ. Sultan Masalahnya ketika pergi ke situ apa yang mau dilihat? Kondisi kumuh, Ngerti lah. misalnya gitu kan. Misalnya mungkin juga bangunannya kurang terawat ya seperti itu. Jadi bagaimana kita mau banggakan itu gitu loh. Dan itu dari dulu sampai sekarang masarnya sama. Sekarang kan udah launching deh museum Sarawak yang lebih keren. Nah, lebih keren. Wah. Aduh. Ya, jauh lah kita gitu Nggak kan. mampu. Kan itu kan duit Kak. Ya, tadi Anggaran kan? kita dengan duit yang sedikit pun nggak bisa ngelolanya. Oh, bukan alasan ya? Ya, menurut saya bukan alasan. Bukan apa ya? Bukan untuk apa? Lapis kata orang Pontianak. Iya, buktinya di perbatasan kita bisa bangun PLBN luas dengan pasar yang Dan banyak tapi kosong. anggaran gede ya. Kosong. Itu artinya apa? Uangnya kan terbuang percuma kan? Ngapa dibangun pamannya museum apa gitu ya. Nah, jadi belum tentu sih. Jadi kalau menurut saya dengan uangnya kecil aja segitu kita tidak bisa. Paradigma buat Ya kalau misalnya kalau seperti itu terus mau bangun semewah apapun hasilnya ya kayak gitu-gitu juga. Nggak ada dampaknya kok. Lebih menguntungkan Sarawak bilang bangun terus lah perbatasan biar kami menerima kunjungan kalian. keuntungannya
Ya kan? Kan saya lihat emosi akhirnya kan penutupan bandara internasional kan paradigmanya sederhana tuh. Iya. Untuk apa buat itu? Orang suka pergi ke sana. Ya, ditutuplah sana. Itu tidak mempengaruhi orang. Bahkan banyak banget orang jumlah yang pakai taksi, pakai sewa mobil itu. Apalagi kalau misalnya hari libur panjang. Wah, itu luar biasa. Luar biasa arus orang yang pergi dari Kalbar ke Sarawak. Oke, pernah saya waktu zaman Bu Hairiyah pernah ada acara tuh ya, waktu itu masih wakil Bupati Sambas. Sebenarnya cara pandang kita pun mungkin tidak mesti sana negara ini kita harus nyaman benar kau nih, kami yang rugi gitu. Sebenarnya banyak juga kita dapat manfaat kan. Contoh ketika orang Sambas maunya kan tidak ada industri di sana kan, agak terbatas lah kan. Sebenarnya masih beruntung ada Malaysia saya lihat. Artinya pemudanya bisa bekerja. Ya itu saya bilang mereka tergantung. Walaupun banyak yang ilegal lah ya. Umpamanya tuh, maksudnya itu kan beri kesempatan kerja kan. Artinya kan syukur-syukur ada Sarawak. Ya. Kalau kita ngambil apa namanya? Ya positifnya lah. Kalau enggak orang mau kerja apa kan? Betul. Walaupun kita tahu dalam faktanya sebenarnya kasihan tuh, macam ada perbudakan gaya baru kan. Mereka jadi objek kadang mainan orang di Sarawak juga kan, karena mereka ilegal kan. Yang saya dengar tuh sebentar-bentar dioperasi. Kadang jadi objek politik juga ketika musim-musim mau pemilu raya Malaysia, mereka diapakan gitu. Jadi permainan ya karena kita juga banyak yang ilegal. Bahkan kalau saya lihat tuh sebagian memilih ilegal loh, sengaja. Supaya apa? Jadi supaya cepat tidak terikat. Kalau KB legal, ada kontrak tuh ya. Dia kan tidak bisa enaknya untuk pulang. Kalau ini ilegal, begitu misalnya ya, dia gajinya tidak sesuai, dia keluar. Dia pulang. Misalnya begitu ya. Atau cari tempat lain. Nah, jadi banyak sekali guys seperti itu ya. Jadi itu yang ilegal ya. Bahkan paspornya bisa aktif ya. Paspornya aktif tapi dia statusnya ilegal sebagai pekerja. Jadi setiap bulan tuh keluar, dicap gitu ya. Keluar dari Malaysia, masuk lagi. Dia kan paspor wisata kan? Kunjungan ya dia. Ya, jadi dia bekerja dengan paspor kunjungan. Nah, gitu. Dan tidak boleh sebenarnya kan? Ya, sebenarnya dia tidak boleh bekerja. Tidak sesuai dengan aturan bekerja di luar negeri kan ya? Iya. Nah, jadi saya melihat memang dari tahun ke tahun, karena saya cukup lama penelitian ini ya, tentang perbatasan, tidak banyak perubahan lah. Fisik berubah, kita punya ini, tapi ujung-ujungnya balik, tidak rapi lagi. Jadi kita tidak tuntas. Kita tidak mampu, kita hanya bisa mampu bangun, tidak mampu memelihara, tidak mampu membuatnya berdampak optimal. Atau ini jadi akar persoalan kali memang ya. Artinya gini, ketika dengan situasi, tergantung situasi induknya kan, maka ini kan contoh Batam sih lihat jomplang tuh. Oh jauh sekali. Jadi Batam itu saya lihat apa ya? Seperti kucing aja gitu kan. Seperti kota-kota di luar negeri kan. Batam. Nah itu. Tapi pun maksudnya kalau dibandingkan dengan Singapura, Johor dia ya maksudnya jomplang. Ya beda lah. Tapi maksudnya tuh dia minimal yang kita lewati lah ya. Dia bagus gitu. Bangun jalannya luas-luas gitu kan. Karena mungkin dia dekat juga sih ininya ya, dekat dengan Singapura gitu ya. Dan Singapura banyak berinvestasi juga di sana. Makanya paradigma ekonomi kadang dulu saya sempat protes waktu baru wartawan lah ya, umpamanya bangun Sambas nih. Saya lihat Sanggau udah maju. Dengan lamanya Intikong tidak signifikan juga membuat Sanggau menjadi wow gitu ya. Tidak. Kan enggak. Kalau kita lihat ya di Batam itu banyak loh turis-turis dari Singapura itu. Datang hari Sabtu, weekend gitu ya, pulang itu banyak. Kok kita kan sangat kurang. Itu pun saya lihat tetap jomplang deh kalau dibanding Johor Singapura lah ya. Maksudnya Batamnya tuh masih 1:100 lah kali ya. Maksudnya kemajuan Batam tuh. Ya, masih beda lah. Tapi dia lebih maju dari kita. Lebih maju daripada yang kita. Yang kita punya. Saya rasa memang kita, ya rasa saya mungkin karena lebih luas kita ya. Tapi sebenarnya
kayaknya kita kurang, mungkin dulu Batam itu otorita khusus kali ya. Tapi tadi lah, dari yang ada aja begitu banyak investasi yang terbuang percuma menurut saya ya. Nggak ada dampaknya lah di perbatasan itu. Harusnya ada kemauan untuk memaksa ya, Bapaknya. Nggak pernah apa-apa. Normah bikin rumah sakit di Kalbar gitu ya. Harusnya gitu ya. Berinvestasi harusnya, macam Donald Trump. Tapi ngapain juga dia ke sini kalau memang dia sulit mau minta izin lah segala macam. Mending sana orang sana datang kan. Mereka juga mikir seperti itu kan. Lebih mudah investasi di tempatnya, tapi orang-orang kita itu datang dibandingkan dengan dia ke sini gitu. Maksudnya kan bagian dari negosiasi bahwa umpamanya ngapa enggak Sambas umpamanya ya. Bikin rumah sakit Timberland cabang Sambas kan gitu kan. Jadi orang itu Pontianak tergantung mereka kan. Nggak mestinya kan gitu. Ya, itu Posisi tergantung tower Malaysia kan. yang dibangun kan. Tergantung Timberlandnya mau enggak dia ke situ. Dia bilang daripada kan mungkin tidak aturannya segala macam, apalagi kalau kita sekarang coba gitu. mau investasi aja susah lah, ya segala macam, yang banyak yang preman lah segala macam. Jadi itu kan membuat orang investor asing lebih baik invest di Malaysia, tenaga kerja dari Indonesia. Nah gitu. Itu lebih kalau pengusaha kan gitu deh, mana yang lebih. Iya. Makanya lebih memilih Vietnam kan gitu dia. Iya, istilahnya tuh. Tapi maksudnya itu kan bagian dari tawaran sebenarnya ya. Umpamanya hotel kan enggak ada hotel bintang tuh di Sambas tuh. Ngapa enggak umpamanya Margareta bikin hotel di. Siapa yang mau datang ke Sambas? Enggak umpamanya kan. Iyalah, tapi kan orang bisnis kan semua pikir. Harus dihitung ya. Iya, nggak bisa bangun lalu nggak ada yang datang. Gitu loh. Maksudnya pola-pola itu kan bisa dimainkan oleh pihak pemerintah umpamanya kalau punya komunikasi yang kuat. Oh, kalau soal gitu bangun sih saya bilang bangunan fisik Indonesia jago. Tapi pemanfaatannya no. Banyak sekali yang ini nih yang istilahnya dibangun tapi tidak digunakan. Itu bazir lah istilahnya. Contohnya lah ya perumahan pekerja di perbatasan. Dari awal sampai sekarang udah hampir udah buruk gitu, Bu. Udah bayangkan. Tapi kalau soal bangun, semangat banget. Semangat sekali. Tapi membangun artian fisik. Tapi pemanfaatannya tidak. Pengelolaannya ya lemah di situ. Coba pergi ke perbatasan sekarang. Begitu banyak toko-toko yang tidak pernah dimanfaatkan di sekitar PLBN itu. Malah yang enak orang belanja yang tepi jalan tuh kan? Iya. Bukan yang harus naik ke atas tuh. Iya. Yang itu kan. Dan lagi pula siapa sih mau belanja ke sana? Itulah makanya. Orang Pontianak memang ngapain belanja situ? Orang Kucing ngapain belanja situ? Kalau orang Kucing mau ke kita, pasti tujuannya dia mau ke sana, mau ke Pontianak ya. Nah, sebenarnya mereka suka loh belanja di Indonesia. Harganya lebih murah. Lebih murah ya. Tapi ngapain belanja di perbatasan? Pilihannya terbatas gitu. Mending mereka belanja di Serikin. Karena pedagang Indonesia jualan segala macam di situ. Dari Bengkayang tuh ya? Ya, dari lewat Bengkayang itu. Nah, daripada ke Entekong. Gitu. Jadi ada selalu problem konsepnya kadang terlalu wah konsep, tapi realitanya enggak seperti itu. Jadi artinya kita kurang mampu di situ lah. Kadang titik sementara lemahnya di situ ya. Dan lemah itu dan tidak diperbaiki tapi sampai kan sekarang. Ini cukup lama kak. Ya. Sejak umur Entikong kalau kita lihat kan iya. Udah berapa puluh tahun tuh kan, berapa dasawarta kan. Nggak ini kita ya gitu-gitu aja lah. Ya jadi bangun ini. Kalau soal bangun jagoan lah kita. Nggak berfungsi, nggak masalah tuh. Jadi bangun aja. Nanti coba lihat nanti pasar nanti. Jadi apa? Kalau nggak dipakai segala macam. Bayangkan orang-orang di situ nggak bayar Bu, tapi kami ngapain jual di situ? Nggak ada orang datang. Dan itu banyak. Coba, kok bisa mereka tuh punya konsep pasar bangunan itu seperti pasar yang di mana pasar pokoknya ada kios-kios tuh. Kok bisa? Bayangkan itu apa? Masukan dari siapa? Dan bayangkan apa dulu tuh? Itu kan yang di border Aruk itu kan kafe-kafe tuh banyak tuh. Nah, ya paling yang itu aja. Tidak terlalu itu kan. Nah, itu 1-2 lah kayak gitu. Di Entekong juga ada yang seperti itu. Tapi kan enggak banyak. Ya terus yang banyak tuh kosongnya. Betul. Gitu. Maksudnya bukan yang ramai itu enggak? Enggak.
Itu hanya untuk, itu pun kebanyakan orang Indonesia pegawai kan, Nggak macam bukan Satok orang lah. turis itu. Bukan macam Satok lah yang orang datang. Oh lain. Nah maksud saya seharusnya misalnya Pontianak lah ya. Jadi perbatasan Pontianak dia bukan perbatasan, tetapi tujuan orang dari Malaysia pergi ke Kalimantan Barat ini salah satunya adalah Pontianak misalnya ya. Karena Misalnya Pontianak lebih murah kan makanan sini. Ya, lebih menarik lah ya. Dibenahi. Misalnya tempat pembelanjaannya tuh bukan hanya di tempat yang mall ya, tapi misalnya ya di tradisional udah itu udah berstandar enggak kalian? Ya? Kita udah punya standar itu enggak? Ada tempat enggak yang udah memiliki standar untuk enak dikunjungi oleh tamu luar? Kalau soal mall sih oke lah, standar lah itu ya. Tapi karena maksud saya kan bukannya semua. Masa rakyat lah ya? Contohnya Indian Street lah. Jadi mereka juga suka berbelanja di tempat-tempat yang bukan mall gitu kan. Nah di situ kita kurang dikelola dengan baik ya di situ. Nah kemudian tadi, kalau orang menggunakan kendaraan darat, kita belum punya rest area yang bagus gitu ya. Minimal bersih lah ya. Dan itu dari dulu sampai sekarang, ya kan? Nah, kemudian apa namanya? Berarti rest area kayak. Salah satunya itu. Harusnya ada 3 titik ya dengan jarak tempuh 7 jam tuh ya. Minimal satu yang bagus gitu, oke lah. Ya 2 kan? jam dari Pontianak nanti berhenti Makanannya gitu. tuh harganya jelas. Ya. Jangan asal semau-maunya aja kan. Ini mentang-mentang dari Malaysia nih. Kasih harga mahal-mahal. Itu kan orang lama-lama tahu loh. Nah, itu kan Udah pernah mereka posting. Udah pernah. Mereka protes tuh. Nah, itu buruknya Indonesia. Masa Jadi itu kan harga telur asin sekian puluh ribu. Nah, itu kan Mereka nggak bagus tahu. ya. Nah, jadi itu aja. Jadi perbatasan itu harusnya dilihat secara menyeluruh, bukan hanya tuh di Entekong, di Sador, bukan. Tapi Kalimantan Barat secara menyeluruh sehingga orang mau ke sana ke sini. Oh, yang bagus-bagus lah. Kan orang ini ada anggaran untuk memperbaiki istana segala macam. Tapi pemeliharaannya gimana segala macam. Ah gitu loh. Akhirnya kotor lagi segala macam. Padahal banyak loh tempat-tempat yang bisa kita singgahi, misalnya makanan kita enak. Jadi peluang tuh ada. Jadi kondisi sekarang aja tetap ada yang datang lah, walaupun belum optimal, belum banyak dibandingkan orang kita ke sana. Kalau di sana kita sudah punya harapan, oh kita tenang di tempat yang lumayan bagus gitu kan ya. Terus kita nginapnya pun di tempat yang bagus dengan harga yang standar lah begitu. Memang bukan juga ya banyak pilihan lah dari yang high class sampai yang banyak pilihan. Bahkan homestay berkembang loh di sana. Kayak kita homestay untuk Malaysia mana indah. Betul. Jadi istilahnya mereka hidup dari wisata kelihatan. Ya. Salah satunya ya. Memang itu mereka banggakan juga ya. Salah satunya itu seperti ciri-cirinya kan homestay tuh yang backpacker istilahnya tuh. Iya. Dan itu sangat berkembang. Ciri-ciri daerah yang itu tuh. Coba ada santu ya. Saya pernah pergi ke Tanjung Datuknya Malaysia. Tanjung Datuk Malaysia. Saya masuk dari arah Malaysia ya. Kita kan punya juga Tanjung Datuk Indonesia ya. Nah, coba di situ ya. Dia kemas itu ya. Bangunannya cantik. Tidak banyak resort itu ya. Kemudian ada rumah-rumah, bukan rumah lah ya, seperti bangunan-bangunan pakai kelambu. Itu banyak turis asing. Kita pergi ya, berapa hari di situ misalnya ya. Malam-malam kita lihat penyu bertelur seperti itu. Terus pulang tuh kita harus bawa sampah loh dari pulau itu untuk keluar. Kita dari situ kita pakai speed. Ada enggak kita sampai? Enggak sampai segitu kita. Pulau Datuk ya. Tanjung Datuk. Tanjung Datuk. Nah itu. Tanjung Datuk belah sana. Lah sebelah kita. Padahal istilahnya sama kan? Maksudnya pantai sama. Iya. Vegetasinya sama, pohonnya. Akhirnya orang-orang barat ya ke sana karena mereka yakin ada pilihan lah untuk nginap segala macam, seperti itu. Dikemas dengan baik. Kadang kita heran juga tuh, kok dia sangkutnya sampai kucing gitu ya? Harusnya tuh dari kucing dia lanjut sini ya. Nah, dia tidak mau. Dia pikir, sama aja lah Kalimantan. Iya lah, maksudnya paling dia kucing Bali kan istilahnya kan. Bisa. Kan? Kok nggak ke sini gitu ya. Ya tadi yang kakak bilang tuh, mungkin magnet banyak faktor yang membuat mereka kurang pengen tuh. Padahal menarik kan, banyak air terjun banyak tuh di Bengkayang yang bagus-bagus. Iya. Ya kita dibilang kurang promosi, iya juga. Tapi infrastrukturnya juga kurang. Itulah. Ya macam-macam lah sebenarnya ya. Tadi juga misalnya tempat membeli makanan segala macam, soal kebersihan segala macam itu kan juga berpengaruh ya. Seperti itu. Iyalah istilahnya orang mau wisata kan mau
santai. Kan nggak mungkin dia datang jalannya berlubang, Nah, mobilnya itu. rusak itu apa? Ya. Biar bagus kayak gimana nggak mau orang pergi. Ya kan? seperti itu. Jalan, jadi waktu saya pergi ke ini supir tuh bilang gini, coba ibu lihat ya, katanya, kami nih bu, kalau jalan wilayah Indonesia tuh satu jalan nih, satu sebelah kiri tinggi, kanan rendah. Nah itu kan itu aja Standar menunjukkan bahwa jalan kampung dia tuh. di sana. jalan kita tuh udah nggak bagus. Nggak, jalan utama kita tuh jalan kampung dia kan. Tapi yang coba yang dilihat perbatasan apa? Itu jalan yang baru Badiwangen tuh. Macam belum berapa tamrin. kali ambles tuh. Nah, jadi artinya kita tuh suka yang wah, ini loh Indonesia kaya. Alah, saya bilang begitu bahasa Indonesia ya, kepincangan sosial tuh terlihat loh. Sebelah kiri PLBN yang kelihatan, wah, sebelah kanan tuh warung-warung nggak beraturan. Itu aja udah kelihatan. Jadi jomplang deh. Memang. Jadi bukan kalau saya bilang ya, kalau orang bilang seperti ini, beranda negara ya, beranda negara. Saya bilang coba kita masuk apartemen yang bagus, hotel yang bagus. Itu antara depan dengan belakang, itu begitu masuk tuh kan langsung toilet kan. Tapi bagus kan? Bagus. Kok kita tuh bayangin paradigmanya tuh masih seperti di kampung, di kalau di belakang tuh artinya buang airnya tuh di jauh di sana. Harusnya nggak gitu. Sehingga kita membangun tuh bukan hanya ruang depannya. Ruang depan tuh cuma lewat. Orang tuh bahkan nggak turun di situ, cuma nurun cop aja kan. Mereka nggak singgah. Iyalah, yang dibutuhkan kan keenaan orang melintas. Melintas aja yang diutamakan. Justru yang di dalam-dalamnya ya itu. Kok kita enggak? Karena tadi konsep wah ini jadi berada depan, sering kali. Apa dia tidak pernah nginap di tempat yang bagus ya? Pikir segitu. Pejabatnya tidak pernah kan nginap di tempat yang bagus, cuma ada beranda depan dari hotel dan apartemen itu justru enak WC yang enak gitu loh ya. Jadi jangan pikir WC itu tidak enak. Pokoknya harusnya kan enak deh. Pokoknya dari Pontianak ke sini ini sama dengan standar yang dari Entikong sampai 2 kilo tuh. Nah, begitu kan. Contoh dah gini. Pernah enggak pergi ke perbatasan Brunei Malaysia? Itu enggak semewah kita. Iya, betul. Tapi mereka enggak peduli kok. Yang Miri itu ya? Miri. Nah, orang-orang dari Brunei banyak belanja ke Malaysia. Yang penting mereka lewat gitu. Kok kita tuh perbatasan berada depan, tapi enggak juga. Oh, justru banyak orang Indonesia pergi sana. Jadi dari data itu melihatkan bahwa semakin banyak loh wisatawan dari Indonesia ke Malaysia. Kalau dulu tuh kan banyaknya ya lebih banyak TKI lah. Dominannya TKI. Kalau sekarang ini wisata ya. TKI ada juga, tapi pada hari-hari libur itu wisatawan tuh luar biasa. Berarti capital flag lah. Duit kita masuk sana ya? Iya lah. Ya tapi tadi lah, itu kan anggaplah itu ya salah kita. Kita tidak bedahi di dalam, kita asal bangun. Ya, kalau lihat namanya market perbatasan di Wih, kayaknya entah luar biasa, entah berapa banyak dia membayar untuk itu. Kita ya, tapi enggak. Emang tebedui biasa-biasa tuh kan? Tebedui biasa aja. Bahkan rumah orang tuh jauh di belakang kan. Itu aja. Kita ini terlalu dekat dengan jalan. Malah dia mulai agak nampak tuh Sirian kan, mulai agak besar jalannya. Udah kelihatan benar kita masuk. Kita tuh selalu bangga. PLBN yang kita banggakan. Kalau orang kan enggak begitu masuk PLBN Malaysia biasa aja. Tapi tidak menghilangkan bahwa ciri mereka negara maju. Oh iya, negara maju kan? Dia enggak kita lihat jalan rapi. Dia enggak terpengaruh ya kita bangun ya. Dia cuek ya. Ya karena orang yang udah kaya tuh biasa gitu. Kalau orang miskin nih biasanya malu disebut miskin. Jadi kita tuh ber-make up ya. Make upnya aja. Begitu masuk jalan lubang. Nah, tapi kita bangga kan. Yang dibanggakan itu. Enggak ada terprovokasi ya. Ya, kita bangga enggak ya? Enggak. Tadi pun mereka nanti dibangun pun ya pokoknya mereka enggak. Ya untuk apa level dia lebih tinggi kok? Sama juga sama orang yang benar-benar kaya banget ya. Jangan-jangan dia ketawa kali ya. Kita dia pakai palsu. Pokoknya kelihatan wah. Kalau mereka kan enggak, kan mereka benar kaya, kita kan kayaan gitu. Pengen dibilang kaya.
Itulah ciri negara berkembang yang rendah diri. Kak, tapi kan ada pembicaraan selalu kan dulu sama tuh. Istilahnya bahkan orang Malaysia belajar di Indonesia. Ya dia pun dulu sepuk-sepuk gak gitu istilah bahasa orang Pontianak tuh. Ngapa jadi sampai dia Ya itu kan karena secara keseluruhan ya Malaysia itu Malaysia memang dulunya kan bukan negara yang seperti sekarang ini ya, tapi karena mungkin keseriusan dalam membangun negara kan. macam Cina tuh ya? Ya, itu. Jadi semua negara itu banyak kan. Ada. Jepang, Korea itu dulu apa ya? Perang itu menyebabkan mereka itu jauh lah. Tapi kan akhirnya mereka bisa maju kok. Yang kita ini gitu-gitu aja. Tapi selalu menyalahkan masa lalu. Berarti ini karena kita pernah dijajah Belanda. Padahal pejabatnya lahir udah bukan zaman Belanda. Nah, kalau gitu artinya ada peluang dong kita melampaui atau minimal sama lah ya. Ya. Tapi startingnya jika. Nah, iya makanya startingnya kayak gimana ya? Ya kalau kita serius. Nah, artinya memulainya tuh apakah dengan punya blueprint pembangunan 4 tahun ke depan? Kalau soal blueprint kita hebat lah. Oh iya kah? Dah terlalu banyak. Entah gitu. blueprintnya bertimpa-timpa. Jadi gimana? Keseriusan kurang, tidak holistik. Tapi gimana seriusan terlalu apa ya? Serius merencanakan ya, Iya, serius membangun fisik ya, tapi tidak yang lain. Itu kalau kita kelompokkan problem apa namanya itu ya? Karena kita kan sekarang lagi tracking lah ya, bawahnya problemnya nih ya. Tapi tadi seringkali yang susah-susah tuh dibiarin aja. Oh gitu. Ya gimana? Nggak akan Istilah- selesai. Oh gitu. Contohlah kesehatan. Masih heboh nih masalah kesehatan nih kan. Nah, berapa triliun yang keluar. Tapi apa yang dibenahi di Indonesia ini? Nah gitu. Jadi kalau maksud saya sementara ini benahi aja lah untuk yang rakyatnya dulu. Yang kaya-kaya tuh keluar biarin aja. Jadi mengurangi kepadatan kita. Kita dokter kurang, apa kurang. Bagaimana lah kita mau narik keluar dari dalam. Jadi memperkuat internal dulu ya. Ya harusnya begitu. Jangan show of force macam menara apa istilahnya kalau Pak Karno tuh kan bangun Monas, enggak usah ya. Pembenahan internal ya. Jangan mercusuar loh ya istilahnya. Itu kita kalau mercusuar tuh terlalu gampang dibuat. Tapi dampaknya apa? Udah terlalu banyak mercusuarnya. Berarti memperkuat basic lah ya. Harus basic itu. Kesehatan, pendidikan. Iya, yang harus seperti itu. Kualitas segala macam. Nah, sehingga nanti dengan sendirinya deh ya. Nanti tidak juga sih, tidak dengan sendirinya. Benahi keamanan, benahi yang lain. Ya, maksud itu dengan itu kita lakukan tuh dengan sendirinya kan dia ngejar nih ya. Ngejar istilahnya tuh bukan dengan memoles-moles perbatasan harus begini bukan berarti ya. Bukan. Pembenahan internal kita. Ya benahilah dan itu tidak mudah. Oh, perlu waktu panjang ya. Iya, dan harus terukur gitu loh ya. Contoh Mbak gini ya. Kalau dulu agaklah kalau Untar lah ya, karena kan kakak kan bagian dari keluarga besar Untar gitu ya. Ya orang sana yang kuliah sini umpamanya gitu kan. Sama bagaimana kan mau ke sini? Kan orang sini yang pengen kuliah di Universitas gitu. Coba ya kan tadi kan bilang turis ya. Pendidikan. Coba Unimas coba lihat. Ya. Berapa banyak mahasiswa asing di sana. Ngapa dia ada ke sini? Apalagi dekat ya. Ada loh yang diuntar anak-anak tuh. Enggak, banyak. Itu enggak anggaplah jadi apa sesat gitu. Dapat diabaikan. Maksudnya nyasar gitu. Tidak itu. Jadi gini kan. Nyasar. Dia terbantu oleh branding Malaysia, pendidikan Malaysia di internasional. Berapa banyak perguruan tinggi Malaysia yang masuk level world class lah begitu ya. Itu branding. Berarti berbenah deh ya. Ya berbenah lah. Maka naik kelas ya. Ya, Brunei aja naik kelas ya. Berbenah gitu. Ya itu dari situ. Artinya walaupun itu misalnya ya Sarawak ya. Mungkin dia tidak masuk yang top itu, tapi dia menerima dampak. Itu zaman saya aja waktu itu mahasiswa asing S3 itu ya dari Pakistan, Bangladesh, dari Afrika. Coba di sini, tidak ada. Itu gitu. Kemudian bahasa Inggris. Mau terima orang dari luar. Nanti dosen ngajar tak bisa bahasa Inggris. Nah, bagaimana? Oh iya.
Itu juga kan, jadi tidak semudah yang Kan nggak bisa juga nak buat kelas asing, tapi maksudnya orang asing pengen diajak sini, nanti nak belajar apa? Belajar bahasa Indonesia berarti? Nah, untuk apa dia? Nah, jadi banyak hal lah ya gitu iya. Nah, jadi banyak hal di situ yang perlu kita perhatikan ya. Jadi artinya jauh memang ketika, apalagi sekarang itu ya ratusan loh mereka itu punya master dan PhD students di sana ya. Dan itu sebagian banyak dari Cina. Bahkan dari Indonesia pun cukup banyak loh di sana. Yang sekolah atau yang ngajar? Kuliah. S3 di Unimas. Ya. Tapi kan kita harus optimis kata orang-orang, Kak. Ya, kalau cuma optimis terus dari dulu optimis. Kita harus optimis. Kita harus percaya diri. Dari dulu juga ngomong gitu. Masalahnya kita tidak berbenah. Makanya saya bilang ancaman itu bisa jadi peluang. Ya? Berarti lebih ke internal ya dulu ya. Iyalah, kita tuh basicnya kurang. Sekarang kita punya masalah ya. Masalah apa? Kan udah begitu banyak ya korupsi merajalela. Kan? Jadi artinya kan sesuatu dibangun belum tentu optimal. Kan karena tadi terus belum lagi tuh masalah preman. Di mana-mana coba. Gimana investor tuh kan takut misalnya ya. Nah, belum lagi yang lain nih. Pendidikan, kualitas pendidikan kita tuh jauh lah. Dari hasil tes itu kita tuh golongan di bawah rendah lah. IQ lah juga kan. 78. Kalau soal IQ itu sebenarnya sih relatif lah ya, karena tapi maksud saya nilai-nilai ya, peringkat-peringkat yang lain lah begitu ya. Kualitas belajar mengajar. Hasil outputnya lah, belajar seperti itu. Ya IPK-nya tinggi-tinggi, tapi kualitasnya tidak menjamin gimana coba. Nah, itu. Nah, jadi artinya adalah banyak hal yang harus dibenahi. Bukan berarti kita tidak bisa. Tapi tadi tidak cukup, kita bisa, kita dari dulu juga ngomongnya gitu. Ngomong orang motivator katanya. Kan udah tidak seindah itu kok ngomong. Zamannya berubah ya. Harusnya tidak cukup dengan itu. Saya ada membaca tuh antara sintesis dan analisis ya. Mungkin kita batasnya menganalisis saja sampai situ. Tapi kita tidak mampu mengumpulkan, memadupadankan antara satu, mengemasnya itu sintesis sudah. Kita baru analisis saja. Tapi kita tidak mampu mencari solusi yang tepat. Kenapa? Karena kurang mampu mengaitkan satu dengan yang lainnya. Tadi perbatasan. Mana sih perbatasan? Tuh, yang di Entekong. Tuh, yang di itu. Dah, bangunnya hanya sampai situ aja tuh. Nah. Contoh lah ya, saya lihat pengelolaan bandara pun ya. Kadang tuh kesannya juga dihambat kan. Umpamanya, ngapa tidak Singkawang dibuat berstandar internasional gitu ya? Nah, kan, tapi kok itu sih saya pikir harus hitungan ekonomi kan? Hitungan ekonomi kan? Membangun ya? Itu gampang. Itu contoh ya. Bandara Kertajati. Nanti tidak ada penumpang ya? Ya ada penumpang. Jadi hati-hati. Membangun, kalau tadi kasih saran Indonesia selalu luar biasa soal membangun fisik ya. Soal hasilnya, no. Artinya kan dari segi titik untuk jangkauan kan strategis tuh. Apa? Cuma memang penumpangnya yang mungkin belum masuk. Ya itu harus dipikirkan lah seperti itu kan. Ada beberapa loh bandara di Indonesia tuh yang tidak Kertajati beroperasi dengan optimal. Kenapa? Kenapa tidak dipikirkan ketika belum membangun? Mending dioptimalkan yang ada ya. Nah, umpamanya darat yang bagus gitu ya. Iya. Kenapa tidak dioptimalkan yang ada, kemudian mengapa harus membangun yang baru? Paham. Itu. Atau minimal jalur laut lah ya, ke Malaysia gitu ya. Kan agak sulit ya. Pokoknya dilihat lah. Jadi yang lebih murah lah ya. Jangan langsung terpesona dengan yang seperti itu. Dan kalau mereka kan saya lihat ya, dari Kucing bisa ke Miri, bisa ke Sibu, bisa ke Cina, saya lihat di bandara dia. Ya, karena mereka memang banyak pengunjung asing. Oh iya, penumpang memang ada ya. Ada. Kalau kita gimana? Maksudnya itu kita kan karena jadi justru kita lebih banyaknya orang Indonesia yang keluar, makanya ditutup ke jalur internasional. Termasuk memang orang ke Kucing ini kan bukan hanya dalam konteks ini ya. Satu lagi itu transit. Betul. Transit banyak. Dia bukan hanya pengen berobat, bukan hanya pengen wisata, tapi dia transit ke Singapura. Ya, karena ke lebih China, murah. Lebih murah. Nah, gitu. Nah, sekarang coba lihat ya. Kebanyakan wisatawan itu, kalau kita lihat penelitian di dunia ini ya, banyaknya itu adalah
dari negara yang berpendapatan tinggi ke negara yang berpendapatan rendah karena harga barang relatif murah. Anehnya di Indonesia, pendapatan rendah pergi ke Malaysia, pendapatan tinggi. Betul. Kenapa? Karena menurut orang sini harganya juga tidak terlalu mahal. Gitu. Oh iya, betul. Kenapa? Itu kan berarti ada efisien mereka itu kan. Kenapa kita bisa rendah? Coba makan di sana. Makan dengan harga sekian, dapat apa? Karena artinya di situ ada sesuatu nih. Jadi artinya dibilang harga murah, ya kami juga bisa dapat harga murah kok katanya kan. Betul. Kalau Johor Singapura kan jomplang tuh. Makanya orang Singapura yang berbondong-bondong ke Johor. Kalau kita ini kan aneh. Dari yang daerah yang sebenarnya tidak terlalu kaya, pendapatan rendah, pergi ke belanja di tempat yang tinggi. Ya, tentu aja yang kita belanja juga sebenarnya enggak. Kalau misalnya pakaian segala macam kita sih lebih murah. Tapi maksudnya soal makanan lah, orang kan pergi berjalan-jalan kan bukan mau belanja, kebanyakan kita nggak belanja kok di sana. Kita menikmati kota Kucing, menikmati itu kan. Nah, dan di situ harga barang-barang, maksudnya yang makanan lah ya, kan relatif tidak terlalu mahal bagi golongan itu. Dan sekarang dengan kurs kita yang makin terpuruk, jadi mahal jadi kesannya. Ya seperti, tapi nyatanya wisatawan ke satu pajak. Tidak berkurang, tidak berkurang. Karena yang pergi ini kan menengah ke atas, yang tidak terlalu terdampak. Oh iya, dia punya duit untuk belanja ya. Dia punya uang kok. Jadi artinya, iyalah naik-naik dikit tapi tidak terlalu. Naik taksi dari Sambas ke Pontianak 200.000, 250. Pergi ke Kucing sama, naik bis Damri 300. Penting deh ke Kucing. Nah itu. Dengan suasana lebih enak, yang suasananya lebih enak ya. Itu juga kan mau Kucing itu sana mengapa sekarang ini malah Sarawak itu mengundang. Dia sadar waktu itu ya Kucingnya. Sangat sadar. Dan makanya dikelolanya ya. Mereka sekarang mengundang ini loh, orang-orang misalnya orang-orang mau pensiun tuh silakan datang ke sana. Tapi dengan syarat harus punya investasi, ada dana yang ditanamkan di sana berapa besar. Jadi dia itu mengatakan bahwa Kucing kota yang enak segala macam. Jadi itu bisa bisnis loh. Jadi orang bisa dari luar negeri tinggal di sana segala macam. Dia berikan visa yang mudah segala macam. Itu kan juga bisnis. Jadi membuat kota yang enak itu juga memberikan keuntungan bukan hanya wisatawan, orang yang mau menghabiskan masa pensiun dengan tenang itu bisa. Kucing itu menawarkan Sarawak. Coba apapun mereka bisa tawarkan. Ya kan? Nah, kan kalau kita kan heboh. Jadi mereka tuh ingin tempat yang tenang segala macam. Kak, kita break loh. Oke. Baik pemirsa, perbincangan bersama Kak Tuti, profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memang punya konsen juga di daerah perbatasan, bahkan pernah mengajar di Sarawak di Unimas. Kita juga setelah yang satu ini tetap dalam Kopi Pagi Pontipi. Baik pemirsa, masih bersama Kak Parestuti, habis manggil Kak Tuti, salah satu guru besar di Universitas Tanjung Pura, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kak, ini kalau ngobrol dengan kakak ini kan, ya selalu menarik lah kan, terutama ngomong tentang perbatasan. Sebenarnya saya lihat betul, ide banyak memang. Saya beberapa kali diskusi itu dengan Kadis Pariwisata Kota Pontianak. Rasanya memang terpukau juga sih. Ada rencana apa Pak? Macam kita bincang gini ya. Kami mau begini. Tapi memang dalam realisasi itu ternyata tidak semudah kali ya yang dibayangkan mudah. Atau tadi bisa jadi problem goodwill-nya yang memang bukan juga goodwill ya, keseriusan mengimplementasikan bisa juga atau faktor-faktor lain gitu ya. Ini gimana kakak melihat ke depan tuh, kan kita harus harus ada langkah konkret. Tetap membangun kan? Bukan, maksudnya langkah konkret lah untuk berbenah lah, istilahnya tuh. Gitu ya.
Ya tadi ya, pertama tuh keseriusan tuh bukan hanya dalam membangun fisik. Oh. Saya pisahkan itu ya, membangun fisik. Sebab ada ikutannya yang lain. Lingkungannya, bagaimana dia tetap bersih, bagaimana itu kan semua satu paket. Kok kita kan tidak selesai. Budaya masyarakat. Tidak peduli kita tuh dengan apakah itu akan berdampak atau tidak. Nah, itu yang saya lihat di perbatasan itu terlalu banyak lah ya. Kalau ya kita kasih contoh-contoh itu, saya tuh penelitian di perbatasan udah cukup lama. Foto-foto yang dulu bangunannya masih bagus, entah jadi apapun ada. Jadi tadi apa namanya? Sebenarnya apa sih sebenarnya mau bangun perbatasan mau yang kayak apa sih gitu kan? Siapa sih yang mau didengar? Gitu. Kalau hanya sama-sama suka fisik, banyak orang daerah juga suka fisik, jadi akhirnya ketemulah tuh. Tapi kan udah ada berapa nih yang resmi lah ya, yang melayani pengecapan paspor kan? Nah, itu sih dari dulu, cuman bangunannya aja yang. Namanya Intikong, Badau, dan Aruk kan, ya. Nah, gitu. Sebenarnya sama aja ya, stylenya tuh ya, maksudnya tuh. Karakter perbatasannya itu ya fungsional ya, segala macam aja. Jadi artinya kita tuh bangun perbatasan tuh hanya di situ sama jalan sepanjang berapa kilometer menuju itu. Itu bagus memang. Tetapi tadi begitu keluar kita melihat bahwa kepincangan pembangunan tuh ada di Indonesia. Jadi itu etalase, ini loh Indonesia penuh dengan kepincangan. Orang nggak bilang itu di awal. Wah, bangunannya yang dilihat. Bangun kita hebat ya. Bangun kita jauh lebih bagus ya daripada Malaysia. Malaysia tidak peduli. Lah cuman bangunan itu kan tempat mereka lewat. Tapi begitu mereka kita masuk, bangun jalannya bagus, rapi. Kok kita kan enggak? Begitu lewat sekian kilometer, mulai jalan itu sudah. Jadi kita lebih mementingkan kulit-kulitnya aja lah. Dari dulu begitu. Berarti maksud kakak tuh sebenarnya bukan dalam konteks membuat kesan orang wah ketika ada di titik itu kan. Iya. Harusnya kan dia holistik lah istilahnya ya. Umpamanya ya serius lah bangun daerah ini gitu ya. Ya itu di dalamnya lah terutama kan dalam itu tidak mudah dan itu lebih luas daripada yang di ujung terutama itu. kabupaten-kabupaten yang memang berada di daerah berbatasan langsung kan. Ya di dalamnya. Ya misalnya tempat orang jarak dari desa ke jalan utama yang kayak gitu tuh kan katanya udah ada desa. Memangnya dana desa digunakan nih untuk itu? Belum tentu kan. Nah itu. Jadi artinya tuh kita tidak peduli itu biasanya. Hanya lihat yang besar aja. Nah. Bukan sibuk bertukang di daerah perbatasan bikin wow gitu. Bukan, nah, ya, bukan, itu bukan, terpesona sekian menit iya. Tapi sekarang enggak lagi begitu masuk Indonesia bangunan nyiwah. Tapi itu kotor. Itu ada banyak jualan uang gitu kan, ada pedagang. Jadi artinya bukti masih ada yang di lokasi itu pun kita udah melihat bahwa kesenjangan itu terjadi. Betul. Nah, itu. Ada kesan apa namanya ya? Amatiran lah ya. Tidak diberi atau tak teratur. Tidak apa ya? Gimana ya? Hanya sekedar membangun aja sih. Kita sih enak bang pendatangnya. Kita misalnya naik tempat ngecap aspal dingin gitu kan. Tapi begitu keluar coba. Langsung gitu. Kita ditawarin kartu. Nah kayak gitu tuh ada tempat kita. Di Malaysia ada kayak gitu? Enggak ya. Padahal tidak semewah kita bangunan. Jadi bukan soal kemewahan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun fisik. Itu kan perlu enforcement kan. Tapi maksud kakak tuh ngapa dak itu yang dibenahi gitu dulu ya? Iya itu enggak mudah. Udah pernah disampaikan padahal ya? Hah? Udah pernah disampaikan ya dalam beberapa forum? Enggak laku. Karena kan yang penting kan uang masuk. Bukan maksudnya bagi mereka itu bukan problem kali ya? Oh, atau Pak Presiden datang dia tidak ada kali ya? Iyalah. Jangankan gitu. Ketika Komisi 1 datang itu bersih kali ya? Mereka kan maunya yang mudah-mudah aja kan. Yang gampang diklaim. Ya akibatnya seperti itu. Ya karena kita tidak tidak holistik dan tidak substansial. Tidak mendasar. Jadi kalau hanya kemasan-kemasan itu gampang aja bangunnya kan. Nah, tapi kan nyatanya kayak gitulah kita. Jadi
sebenarnya bukan konteks kita sedang berbicarakan tentang mengutak-atik daerah perbatasan ya. Ketika membahas keseluruhan. APBD Kalbar, Kalimantan Barat ini. APBD kabupaten kota. Iya. Di situ nanti starting yang tadi kita bilang tuh ya, Iya. untuk membuat magnetnya ya. Bukannya sekitar PLBN. Bang. Walau kan perbatasan itu luas ya. Bahkan daerah perbatasan itu coba lihat, banyak yang berlumpur dan segala macam. Itu kan dalam-dalam tuh kecamatan perbatasan tuh luas loh. Jam Ketunggal apa? Nah, bukan hanya PLBN. Nah, itu. Jadi kok dibilang pembangunan perbatasan, yang mana dulu? Kan? Kalau dari segi program Kak ya, yang memikirkan ini kita lah ya. Ada program-program internasional maunya. Contoh di ANU kan, tempat Kakak. Itu kan sangat, itu kan sangat localized ya. Artinya kan tergantung, nggak ada sih. Paling kita hanya, kalau studi banding jangan tanya. Kita jagoan kok studi banding kan. Wah, lihat perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Kayak gini, kita kalau perlu bangun kayak gitu. Nyonteknya. Artinya ada nggak, agenda-agenda internasional juga yang memperhatikan itu nggak ya? Kita nggak ada. Itu kan urusan masing-masing negara. Makanya harus dari kita ya. Iya, harus dari kita. Beda dengan HAM, kadang kan ada perhatian internasional kan terkait dengan apa tentang karbon kan gitu dia. Ya paling cuma situ, tapi tidak khusus membangun perbatasan itu. Jadi itu memang, dan itu kan wilayahnya masing-masing negara. Dari kita lah berarti ya. Iya, harus dari kita. Harus kesana, ya. Jadi kalau kita mau maju beneran ya jangan hanya yang kulit-kulitnya aja lah gitu. Jadi paradigma. Harus berubah lah. Kalau hanya kayak gitu ya kayak gitu. Jadi kalau di perbatasan ya jangan orang di perbatasan juga ya apalagi sekarang ya kondisi ekonomi tuh juga tidak mudah loh. Jadi mereka itu banyak loh yang orang tinggal di perbatasan itu ya, bisa tukang ngurut ya, dia pergi berapa hari ke Tebedu ngurut balik. Nah itu orang perbatasan tuh ada kayak gitu, banyak tuh dia jual sayur ya. Dia jual sayur bawa pakai takin itu. Kalau dari Entekong itu, udah pagi-pagi tuh, nanti dia pergi, nanti dia jualan di pasar di Tebedu tuh, sorenya pulang. Nah itu banyak kayak gitu. Itu kan benar berarti bahwa kita memerlukan mereka juga untuk pasar kan. Nah itu untuk penduduk perbatasan loh. Itu berarti Indonesia aja tidak mampu memberikan mereka penghasilan yang cukup. Mereka harus pergi ke seberang. Itu penduduk perbatasan ambil yang dekat-dekat. Yang jauh-jauh, itu perginya jauh-jauh, pergi ke perkebunan kelapa sawit segala macam. Itu tetap banyak itu. Artinya memang harus dikelola serius lah ya. Ya, dan itu seluruhnya lah ya, bukannya apapun. Ya, karena tadi saya bilang orang dari Malaysia mau ke Pontianak. Lewat Landa, lewat apa tuh? Yalah, kalau sekarang kan lewat Batang Tara. Lewat berapa tuh ya? Mana ada rest areanya? Nggak ada. Itu kalau di sini kan bilang itu bukan perbatasan katanya. Jadi pakai terus-terusan begitu. Karena kita tidak melihatnya secara holistik. Padahal kalau kita melihatnya terintegrasi, kan mikir tuh, orang kan dari sini kita buatkanlah kartun buat keliling-keliling. Bukankah di sini ada ininya ini? Kan bisa. Tapi tadi. Dan itu puluhan tahun loh. Tidak tersentuh. Ada emang, saya ingat almarhum Pak Burhan tuh cukup konsen tuh dari segi komitmen dalam implementasi juga kadang. Jadi kita itu memang jagoan apa ya istilahnya itu ya, apa nyebutnya kita bicara tuh memang kita jago banget. Bukan maksudnya goodwill ada gitu ya, goodwill ada tapi goodwillnya kurang. Implementasi itu mungkin saya tidak tahu apakah faktor pendukung yang kurang. Kalau menurut saya sih kadang-kadang saya pikir uang kita ini ada, tapi uang yang sedikit itu aja tidak bisa gunakan dengan baik. Begitu banyak investasi yang tidak bermanfaat. Itu berarti kan ada uang kan, tapi uangnya tidak digunakan dengan baik gitu. Itu harusnya. Asal bangun iya. Kak, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Perbincangan yang cukup memberikan wawasan bagi kita semua lah, terutama pemirsa, terkait dengan perbatasan dan segala macamnya lah ya. Mudah-mudahan perbincangan ini didengar oleh banyak orang dan akan selalu ada waktu untuk menjadi tamu di Kopi Pagi Pon TV tentunya. Terima kasih. Sekali lagi atas pengukuhan profesornya kemarin.
Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang pagi dengan Kak Tuti, Ibu Pariastuti, Ibu Profesor Pariastuti, SE, MA, PhD, S2, S3 di Australian National University. Saya bukan Aussie, bukan di istilahnya ya, di Australia. Baik, mudah-mudahan sampai ketemu di Kopi Pagi selanjutnya. Saya atas nama seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di berita kita yang menyuguhkan kabar-kabar